Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Sugeng Widodo, Pak Joko Sancoyo, Pak Geri, Pagi. Pak Ferry dan Mas Alfian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih yang luar biasa khususnya kepada Pak Sugeng dan Pak Joko yang telah berkenan dalam acara Technical Assistance tentang optimasi dan pengembangan Google Classroom bagi LMS yang merupakan bagian dari kegiatan Hibah PJJ 2021 Universitas Katolik Jakarta Malang. Acara ini memang menjadi hal yang sangat penting karena memang menjadi salah satu program di dalam pengembangan LMS kita yang menggunakan Classroom, di mana nanti kita tidak lanjuti dengan beberapa kegiatan workshop. Kemarin kita juga sudah dari rektor dikeluarkan surat tugas untuk tim pengembang dan pengelola LMS, ada Pak Gerit dengan Ketua Pak Ferry dan Mas Alfian sebagai anggota. Saya pikir itu saja, dan terima kasih juga Pak Sugeng sudah menyiapkan materi, Pak Joko juga menyiapkan materi, sehingga hari ini kita bisa mulai. Nanti kita akan diawali dulu dengan Pak Joko ya Pak ya. Pak Joko memberikan gambaran awal dulu, kemudian nanti Pak Sugeng nanti dengan materi yang sudah di-share juga. Dan nanti kami mungkin ke depan kita ya memang kita coba serap, kita coba diskusikan. Terima kasih materinya, nanti ke depan mungkin kita bisa tanya-tanya lagi ya Pak Sugeng jika kurang jelas dan seterusnya ya, sama seperti mahasiswa. Tapi kami nanti kalau tanya-tanya lagi enggak keluar kok Pak, nanti jamnya kita sepakati supaya keluar. sorry serius lagi ya, sorry ini direkam ya tadi, maaf. Baik, terima kasih, mohon maaf. Berikutnya monggo Pak Joko, kami berikan kesempatan untuk materi yang pertama. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, jadi kita santai aja. Jangan kaget Pak Sugeng ya. Biasanya memang begini ya, kita santai begini. Ya, tapi yang paling penting adalah apa itu kita lakukan ke depannya kan gitu ya. Apa yang kita pelajari nanti atau kita diskusikan itu mesti kita lakukan ya. Karena seringkali ya memang ada banyak entah itu seminar, workshop, technical assistance seperti ini, tapi ujung-ujungnya kemudian tidak dilakukan. Ya, jadi itu yang saya kira merupakan kerugian besar dari setiap event. Jadi yang paling penting sebanyak apapun kalau itu tidak dilakukan ya akan percuma kan gitu ya. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini kalau itu dilakukan ya itu pasti akan membuahkan hasil. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit dulu sebelum nanti secara teknis itu Pak Sugeng memberikan apa itu tips ya dan trik untuk apa ya ini istilahnya berhubungan dengan assessment, tapi saya akan menceritakan sedikit apa itu assessment dan pentingnya apa itu teknis ya untuk yang dijelaskan nanti dijelaskan Pak Sugeng itu apa pentingnya, dan itu mesti harus dilatih dan dikuasai betul untuk kedepannya. Oke, bentar. Izin share ya. Bisa dilihat nggih? Sudah, Pak. Oke, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nanti kalau apa itu berbet mungkin matikan aja ini ya. Ya, Pak. Siapa? Tapi kalau enggak ya kita lanjut ya. Jadi ya kita sedikit lah backgroundnya ini sebetulnya acara hari ini adalah untuk ini ya mendukung outcome based assessment ya. Kalau kita menggunakan kemarin OBE outcome based education, maka apa itu assessment atau penilaian lah gampangnya itu mesti harus juga menggunakan yang berkaitan ya namanya ya outcome based assessment. Nah, mungkin ini yang apa itu penting ya sedikit apa bedanya dengan yang
biasa ya yang kita lakukan itu ya. Nah, kalau yang biasa itu biasanya kalau kita gampang ya, gampangannya itu kalau memeriksa soal atau apa ya, pekerjaan mahasiswa itu adalah oh benar 100 ya. Kurang benar itu 80 atau separuh 50 atau tidak benar atau salah itu ya. Kalau kita masih menghargai ongkos nulis biasanya kan, nah itu dikasih biasanya ya 20 atau 30 kan gitu. Nah, tidak lagi seperti itu. Kalau itu masih paradigma yang lama, tapi yang baru itu kita mengacu kepada outcome ya. Misalkan ya capaian, outcome capaian itu mengerti ya. Kata kuncinya adalah mengerti. Ya, ini ada kalau taksonomi Bloom yang baru itu seperti ini. Nah, ini harus berulang-ulang mungkin ya saya jelaskan ya supaya mantap kan gitu ya. Karena ini berbeda dengan taksonomi Bloom yang lama ya, yang masih klasik gitu ya. Kalau yang klasik piramid betul ya. Kalau ini piramid terbalik ya. Udah itu yang bawah itu apa dipangkas juga ya. Dan yang di atas itu ada 3 jadi 1. Ya, ini sangat berbeda dengan taksonomi yang awal dulu ya. Nah, levelnya ada kemiripan ya. Yang pertama pasti ada remembering, tapi di taksonomi Bloom yang baru remembering ini cuma sedikit ya. Yang banyak nanti capaiannya itu ya ini antara hasilnya itu ya create ya, kreasi ya. Kemudian bisa mengkritik ya, mengevaluasi secara kritis, kemudian bisa menganalisis ya itu. Nah, itu contoh capaian. Misalkan saja kita ambil yang remembering ya. Perkara mengingat itu ini harus ditunjukkan bagaimana jawaban itu menjadi benar atau salah. Ini benar-benar ngerti apa enggak kan gitu ya. Bisa jadi jawabannya mahasiswa itu benar, tapi sebetulnya dia tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Nah, itu kita perlu juga trik ya. Bagaimana caranya itu mungkin tidak satu soal, tapi ada beberapa soal yang mengarah ke pengertian itu. Nah, kalau di setiap soal itu ternyata pengertiannya itu konsisten, ya memang dia mengerti betul. Walaupun mungkin ya itu salah jawabannya, hitung-hitungannya salah mungkin ya, atau ada beberapa sisi itu dia salah, tapi pada dasarnya dia mengerti ya. Nah, mengertinya itu seberapa, itu nanti yang digunakan skor yang nanti juga akan dijelaskan secara lebih detail ya. Dan juga bobot. Nah, mungkin hari ini kita tidak terlalu banyak mengarah kepada bobot karena itu hitung-hitungannya pada marking ya atau apa itu grading ya. Nah, tapi hari ini kita sekedar teknis ya untuk memahami teknis bagaimana kita menggunakan Google Classroom ya itu untuk membuat platform penilaian itu yang dasarnya adalah OBE ini gitu nggih. Nah, ini capaian itu tidak hanya menggambarkan keberhasilan mahasiswa, tapi sebetulnya juga menunjukkan keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Makanya itu nanti berkaitan dengan evaluasi dari program studi. Jadi gunanya apa itu skor, kemudian nanti rubrik itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk program studi itu dari dua sisi ya, ada feedback gitu ya, keberhasilan kita sendiri juga. Nah, ini mungkin sekedar juga mengingatkan ya capaian pembelajaran itu kalau di tingkat prodi itu namanya PLO ya, PLO capaian pembelajaran lulusan kalau bahasa Indonesia CPL ya ini yang kita setujui. Ya, ini juga supaya apa itu ingat terus ya, kita ulang-ulang istilahnya juga ya. Tingkat mata kuliah itu course learning outcome CLO atau CPMK kalau bahasa Indonesia. Sedangkan di tingkat acara belajar ya di dalam mata kuliah itu kita punya namanya LLO atau ILO ya.
itu bisa digunakan. Atau kalau bahasa Indonesia sub CPMK. Nah, ini yang penting kita hari ini akan berbicara masalah apa itu ini ya, di tingkat acara belajar ini ya, karena kita menggunakan Google Classroom dan nanti kita akan memanfaatkan fasilitas yang sebetulnya sudah ada di Google Classroom ya. Oke, berikutnya. Nah, di dalam acara itu pasti ya kita akan memberikan assignment, tugas, kuis, tes, ujian, dan lain-lain ya. Nah, sebetulnya sih itu tidak usah terlalu banyak ya. Kalau di kita itu senang sekali ngasih tugas banyak gitu ya, padahal ya mungkin ya gak diperiksa kan gitu ya toh. Nah, ini ya itu pengalaman kan juga gitu ya, saya juga gitu ya. Saya tapi bilang gitu ya, ini enggak saya periksa. Caranya gimana? Ya Anda yang periksa sendirian gitu ya. Jadi itu bisa. Jadi mahasiswa juga dilibatkan ya. Itu juga bisa, boleh, boleh. Tidak dilarang saya kira. Assignment itu diperiksa oleh mahasiswa sendiri atau namanya peer ya. Peer. Peer apa itu correction ya. Nah, itu bisa ya. Jadi tapi yang jelas kalaupun itu nanti diperiksa oleh mahasiswa itu ya kita juga harus bertanggung jawab ya, mereka juga harus bertanggung jawab menggunakan tool ya atau standar yang kita juga rumuskan dengan baik ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini urusannya sama tugas sama tes atau ujian ya. Walaupun itu boleh banyak ya sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Di ITB itu bahkan satu mata kuliah itu yang tidak perlu ada ujian ya. Nah, di mata kuliah itu tidak ada ujian, tidak apa-apa. Atau ujiannya 3 kali, bahkan ya itu ada juga. Ya, itu kenapa? Karena itu kaitannya dengan mata kuliah yang lain. Jadi kompetensi atau capaian akhirnya itu ada di mata kuliah yang lain, sehingga yang ujiannya itu di mata kuliah yang lain. Nah, itu ada banyak kaitan seperti itu. Oke. Nah, terus lah kemarin kita sudah merumuskan PLO ya, tugas itu PLO untuk program studi. Nah, di dalam perumusan PLO itu nanti juga akan kita detailkan. Ini masih belum ya, tapi ini contoh aja informasi ya supaya motivasinya itu untuk rubrik ini menjadi jelas gitu ya. Karena kita akan mengontrol ya, mengevaluasi nantinya, melihat ya itu apakah PLO yang kita rumuskan itu memang sudah dikuasai oleh mahasiswa kita kan gitu ya. Nah, di sini ada level-level kayak gini ya. Sebetulnya tidak hanya 4 juga boleh, mau 10 juga boleh, tapi kalau kebanyakan ya sekali lagi kita sendiri yang repot kan gitu ya. Nah, yang cukup ya. Katakanlah ini kayak range gitu ya. Kalau excellent ini ya A, ini B, kemudian ini C ya rating 2 ini, atau kalau ini ya D atau tidak lulus kan gitu. Nah, ini contoh. Kemudian di tingkat apa itu program studi. Nah, di tingkat perkuliahan ya, kuliah itu juga kita punya ini ILO tadi itu ya. Ini misalkan saja satu sesi ya. Ini satu sesi itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu mungkin ya. Nah, ini yang saya bikin untuk sains itu ya. Misalkan satu sesi ini mendeskripsikan letak geografis kondisi biosfer atmosfer Indonesia. Lalu kita memberikan tugas ya. Lah, nanti mesti harus dipikirkan oleh Bapak Ibu dosen ya. Itu tugasnya ini kayak apa ya, seperti apa. Lalu kriteria ya, nanti kita berbicara masalah kriterianya itu apa. Kalau dia sudah oke lah kan gitu ya untuk minggu pertama ini. Jadi kontrolnya seperti itu. Nah, dengan misalkan tugas, mungkin tidak hanya tugas ya, yang lain juga enggak masalah. Misalkan ini saya ada tugas kelas, ada tugas rumah, mungkin ya, atau ada project kan gitu. Kalau itu ada istilahnya project based learning. Tapi apapun bentuk apa itu assignment itu pasti harus ada
assessment-nya, penilaiannya, kan gitu. Nah, penilaiannya seperti apa? Kita membutuhkan level-level tadi kalau di tingkat program studi. Nah, kalau di tingkat pembelajaran itu juga ada, dan itu kita nanti yang akan memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Classroom itu. Oke. Nah, ini contoh aja ya, ruwetnya sebetulnya ya, kenapa kita sejak awal itu harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti itu, karena kita nanti ya, saya ingin ya sebetulnya itu nanti kita bangunlah gitu ya, sistem perhitungan atau kalkulasi ya untuk asesmen ini dari ya bottom up kan gitu ya, mulai dari bahannya itu di Google Classroom, nanti kita satukan sampai kita memperoleh gambaran itu bagaimana capaian satu mahasiswa terhadap apa itu studi ya, pembelajaran yang kita berikan ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana efek program studi kita itu pada banyak mahasiswa. Nah, keberhasilan kita seperti apa. Nah, itu harus dimulai sejak awal dari kita mengajarkan gitu. Makanya event hari ini tuh pentingnya itu di situ ya. Jadi kita membangun itu merupakan batu bata ya. Batu bata atau bahkan kerikil kecil ya yang kayaknya itu tidak diperhatikan, tetapi sebetulnya sangat penting di situ ya. Karena kita tidak bisa membangun yang besar tanpa yang kecil tadi sebetulnya ya. Di banyak perguruan itu justru yang besarnya itu ada, yang kecil-kecilnya itu amburadul ya. Ini merusak bangunan sebetulnya. Kekuatan beton ya Pak Sony ya, itu pasti kerikilnya itu penting kan gitu ya. Gitu. Nah, ini hari ini kita mencoba ya dengan rubrik itu sebetulnya bagian kecil, tapi itu sangat penting karena itu merupakan pengisi utama ya di dalam proses pembelajaran. Nah, nantinya itu kita akan mengarah misalkan saja kalau itu kelas ya itu ada nilai lah katakanlah nilai ini. Nilai ini kan biasanya didapatkan dari tugas-tugas kayak gini. Nah, tugas kayak begini ini sebetulnya ada bobot kan ya, ini bobotnya. Bobotnya ini harus jelas juga. Ya. Nah, setiap tugas itu sekali lagi itu dihubungkan dengan learning outcome ini ya. Hubungannya seperti apa? Misalkan tugas 1 itu hubungannya dengan outcome nomor 1 ya. Yang tugas 2 itu outcome nomor 2. Gitu. Tadi itu contoh. Bahkan ujian pun sama ya. Ujian itu ini ya. Soal kalau lihat ini dari mana persentasenya ya dari soal. Soalnya itu soal nomor 1 20% berhubungan dengan ini nih. Kalau di total seperti ini. Nah, ini masuk di situ. Nah, di dalam menilai ini nanti juga seperti itu ya. Ya. Jadi kita tidak menilai seenaknya tetapi dihubungkan dengan yang namanya capaian ya. Tampaknya ruwet sebetulnya, tapi kalau kita sudah biasa itu sebenarnya gampang ya, karena menilai kita itu seringkali juga sulit ya. Misalkan saja ini 80 ini dari mana? Ini sebetulnya sistemnya juga masih belum bagus ya. Kalau kita pakai rubrik nanti itu juga lebih mudah ya. Nah, memang kemarin juga kita pernah diskusi ya Pak Sugeng ya, itu pakai poin yang ada range ya. Nah, biasanya ada range juga. Nah, sebetulnya kita juga menilainya itu gak pas-pas banget ya, enggak masalah sebenarnya karena kita itu manusia, tidak perlu eksak ya. Tapi kita mengarah kepada capaian tadi itu ya. Capaian itu sebenarnya range ya. Nah, kita mewakili range itu dengan skor atau poin itu sebenarnya tidak terlalu masalah karena nanti pun kita akan melihat itu secara total itu bisa kita rumuskan ya, sehingga itu merupakan gambaran yang baik ya bagi kemampuan mahasiswa dan proses pembelajaran gitu. Nah, itu ini ya contohnya, sehingga kita perlulah rubrik itu di setiap assignment ya. Jadi inilah yang nanti pagi hari ini kita coba secara teknis dulu itu bagaimana. Tapi filosofinya juga saya sudah berikan ya, walaupun ini tidak
lengkap semua nanti ya, tetapi mesti harus dilihat sebagai sebuah gambarannya itu harus jelas ya, di mana pentingnya gitu. Nih, mungkin itu dari saya, Bapak-bapak ya, ini ada ibunya ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke yang teknis ya. Ya Pak, terima kasih Pak Joko. Oke. Ya, ya memang kelihatannya memang rumit ya, tapi serumit apapun saya pikir bisa diprediksi satu-satu begitu. Dan ini saya pikir tahapannya sudah kita memang mengarah ke sana ya. Yang penting kita pelajari dulu dari kita menggunakan Google Classroom yang paling sederhana itu, nanti rubriknya bagaimana, kemudian yang disampaikan Pak Joko. Saya pikir itu nanti teman-teman dosen juga di bawah seperti itu saja. Seperti tidak terasa gitu kan Pak, Google Classroom dulu, kemudian begini-begini, akhirnya mereka bisa ya apa yang seperti diinginkan begitu. Okay. Ya, ada pertanyaan mungkin monggo Bapak. Iya ya, banyak bapak-bapak semua, tidak masalah ya. Tidak terasa. Ya. Tapi sudah terwakili Pak Joko yang gondrong ya. Ya, yo. Ya Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin monggo Pak Sugeng langsung saja materi dari Pak Sugeng tentang rubrik di Google Classroom begitu. Itu Pak Joko ya, bisa dilanjut saja ya Pak. Ya, monggo dilanjut ya. Nanti saya jam 10 tak keluar ya. Ya Pak Joko, terima kasih. Monggo. Oke, mohon izin nggih Pak Sugeng ya, nanti monggo dilanjut santai aja sama teman-teman. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, ini saya nyampaikan tentang rubrik aja, jadi bagian kecil sekali dari yang dijelaskan oleh Pak Joko tadi ya. Oke, ini kalau saya lihat di Widya Karya sudah umum, sudah terbiasa pakai Google Classroom, tapi mungkin untuk pakai rubrik ini mungkin belum ya. Padahal ini bisa memudahkan kita. Nanti kita lihat ke belakang. Oke. Nanti tujuannya adalah kita bisa pakai rubrik di Google Classroom. Ini yang akan saya berikan nanti ada cerita sedikit tentang rubrik. Sedikit nggak seperti Pak Joko. Kalau sama Pak Joko ayo ngulang lagi nanti Pak Joko. Kemudian nanti yang kedua kita belajar buat rubrik, ya ini teknis. Kemudian nanti import rubrik, kemudian reuse rubrik. Jadi ada 3 fasilitas ini di Google Classroom ya. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Joko tadi, rubrik itu adalah acuan untuk menilai, ya, acuan untuk menilai gimana sih si mahasiswa ini dia kemampuannya bagaimana, apakah dia sudah mampu atau belum, gitu ya. Jadi nanti mahasiswa bisa mengukur juga kira-kira saya ini sudah bisa atau belum sih. Nah, itu penting. Ya kalau misalnya tadi harus menilai temannya, mungkin nanti mahasiswa akan bisa main-main gitu ya. Tapi kalau dia harus menilai diri sendiri, saya mau nilai 4 nih gitu ya, saya mau nilai 100 nih, maka yang harus saya kuasai adalah begini. Nah itu nanti ada di bagian rubrik ini, bisa dilihat. Oke. Ini kalau mau buat rubrik, ya kalau di PowerPoint begini kan nggak bisa ditunjukin. Nanti saya akan tunjukin di Google Classroom. Jadi ini awal dulu, ya. Jadi kita nanti bikin assignment. Waktu bikin assignment di sebelah kanan bawah itu ada tombol tambah rubrik. Ya. Nah itu nanti ada 3 bagian ini. Nah yang ini nanti yang kita bahas satu persatu. Create rubrik, habis itu import, habis itu reuse, gitu ya. Nah ini waktu bikin rubriknya,
Itu ada di sini nanti ada judulnya, kemudian ada kriterianya, kemudian deskripsinya, kemudian ada nilai bobot, kemudian faktor penilaiannya. Ini untuk poin 1. Kalau ditekan tambah nanti akan ke kanan untuk poin 2 dan seterusnya. Oke, ini contohnya. Ya, contoh rubrik yang sudah saya buat. Ini untuk presentasi lah contohnya. Menilai presentasi ini saya tulis di sini anunya apa namanya bagiannya. Nah, untuk menilai presentasi itu ada kriteria namanya organisasi. Ada 5 poin di sini, mulai dari sangat baik sampai sangat kurang. Terus kriteria penilaiannya apa? Misalnya kalau sangat baik itu deskripsinya adalah terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis. Nah, dan seterusnya. Ya, sampai kalau sangat kurang tidak ada organisasi yang jelas. Nah, gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa tambah kriteria. Nah, ini di tombol di bawah itu ada tambah kriteria. Ya. Nah, ini untuk menilai presentasi itu ada kriteria untuk isi. Ini juga ya sama, ada 1 sampai 5. Nah, gitu. Ya. Nah, ini yang bagusnya dari rubrik itu adalah kita bisa lihat dari sisi mahasiswa ya. Kalau dari mahasiswa itu, misalnya tadi kan nama tugasnya ini, kemudian perintahnya ada di sini. Ya. Nah, kita waktu kalau mahasiswa nanti klik yang ini, tulisan yang ini, rubrik ini, nanti keluar di sini. Oh, dia organisasinya apa, isinya apa. Jadi kalau saya mau dapat poin baik sangat baik, dia harus memenuhi ini. Kalau mau apa namanya yang isi ya kalau dari organisasi yang begini isi begini. Nah gitu. Terus dia juga bisa lihat nilai organisasi saya ternyata dinilai dapat berapa sih, ya. Isinya dapat nilai berapa sih dan seterusnya. Nah yang asik lagi kalau dari sisi dosen, ya. Kalau dari sisi dosen itu tidak mengisi grade ya, tidak mengisi grade ini 33,33 dari 100 itu tidak diisi. Cukup diklik aja di sini, klik gitu. Ya, atau mungkin dalam bentuk ini kan bisa diklik organisasi diklik, dia akan lebih banyak keterangannya. Nah, udah bisa diklik misalnya sangat baik, klik warna biru ya. Misal saya mau yang baik, saya klik ini. Nanti yang baik ini jadi warna biru gitu ya. Kemudian atau ini kalau tampilan ini per mahasiswa. Tapi kalau yang ini banyak mahasiswa, ya banyak mahasiswa. Jadi saya pilih aja nih. Oh, yang mau saya nilai itu adalah Siswati VEDC. Ini punya istri saya, gitu ya. Ya, karena kemarin dia ikut master trainer Google, jadi saya pinjam akunnya tadi malam. Ya. Diklik di sini, diklik di sini, diklik di sini. Nah, oh ini organisasi dapat nilai ini, isinya dapat nilai ini, kayak presentasinya dapat nilai ini, gitu ya, misal aja. Misal. Oke, sekarang saya akan demokan dulu. Yang Google. Oke, ini contoh saya. Ini Google Classroom. Ya, terus terang kita di Sticky nggak pakai Google Classroom, jadinya punya saya ini kebetulan ya saya pernah main-main di sini. Ya, saya belajar di sini. Jadi isinya masih belum bagus ya. Jadi kita abaikan aja isinya. Kita langsung fokus ke rubrik aja ya. Nah ini ada tugas ya. Misalnya kita buat tugas nih. Kita buat tugas baru aja. Misalnya belajar rubrik. Terus tugasnya disuruh ngapain? Buatlah rangkuman
tentang rubrik. Nah, biasanya kalau dosen cuma bikin seperti ini aja, pasti kan mahasiswa akan bertanya-tanya, loh, yang mau dibuat apanya ini? Nah, ini kan apa namanya, sangat-sangat lebar banget. Ya. Apakah saya mau cerita tentang konsep rubriknya? Apakah saya mau cerita tentang teknis rubriknya? Dan lain sebagainya. Nah, apa namanya? Misalnya ini saya kasih topik pertemuan 1 HTML gitu aja ya. Di sini kita bisa tambah rubriknya, create rubrik. Nah, di sini dikasih misalnya kriterianya apa. Nah, itu dibuatkan misalnya kriteria untuk wawasan misalnya atau kelengkapan. Ini penilaian tugas ya, penilaian tugas gitu aja lah. Nah, di sini ada levelnya. Misalnya baik di sini cukup lah. Deskripsinya adalah memuat konsep, hanya memuat konsep gitu ya, konsep. Kemudian ditambah di sebelah kanannya ini nih ditambah dia tekan 2 di sini baik memuat konsep dan teknis misalnya. Tambah lagi 3 sangat baik memuat konsep dan teknis beserta penjelasan menggunakan video misalnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan anak-anak paham, oh berarti tugas saya itu harus ada konsepnya, ada teknisnya, ada penjelasan berupa video. Nah, gitu. Itu untuk kriteria kelengkapan. Nah, nanti kita bisa bikin kriteria yang lainnya di sini. Gitu. Kita bisa bikin kriteria yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang kriteria yang di atas, nah ini. Kalau misalnya nggak mau ya mungkin cuma 1 ya nggak apa-apa, cuma 1 kita bisa hapus, atau kita pakai duplikat yang di atas juga boleh. Kita juga bisa pindahkan, ya. Walaupun sebetulnya urutannya juga nggak penting juga. Ini saya hapus, kemudian saya save. Nah, nanti di situ ada 1 kriteria, 3 poin. Gitu. Seperti itu, kemudian bisa di-assign. Gitu. Nah, itu untuk buatnya, untuk membuatnya aja. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk membuatnya aja, kayaknya jelas deh. Biasanya saya kalau ngajar tuh mahasiswa saya langsung jelas gitu biasanya. Saya juga nyoba langsung ini. Oh ya. Cuma tadi Gampang kalau aja kan? iya, kalau melihat rubrik penjelasan tadi itu langsung pikiran saya ke matrik penilaian akreditasi. Nilai 4, 3, 2, 1. Betul. Sorry. Betul. Saya juga lagi buat saya juga lagi buat akreditasi perguruan tinggi sekarang. Nah, itu memang rubrik yang diberikan matriks penilaian itu adalah rubrik sebetulnya. Iya, betul. Iya, jadi kita tahu kalau saya mau dapat nilai 4 maka saya harus melengkapi apa. Kan gitu. Oh, kalau apa namanya? Mahasiswa lulusan harus bagaimana dapat 4. Iya. Dan seterusnya itu. Saya lanjut ya. Monggo, Pak. Lanjut, saya kembali ke PowerPoint. Oke.
ini kita juga bisa import rubrik untuk keperluan tugas yang lain, untuk tugas yang lain. Tadi kan kita sudah buat apa namanya? Kita sudah buat rubrik yang tadi, kemudian kita mau pakai nih untuk tugas yang lain. Kita bisa tekan di situ aja. Ya. Kita tekan rubrik ini tadi kan ada reuse gitu ya. Import ya, import. Ini nih saya ekspor dulu, kemudian nanti setelah diekspor dia masuk ke sheet. Nah, nanti kita bisa lihat di situ, atau bisa diklik di sini, atau mungkin buka ini, ya, Pak, menggunakan user yang sama. Oke. Nah, nanti di Google Sheet kita bisa copy paste, bisa kita isi manual di Google Sheet. Jadi nggak harus pakai Google Classroom ya untuk buatnya. Oke. Nah, yang perlu diisi yaitu ada yang baris 13 itu kan ada kriteria, kemudian baris 14 itu keterangannya, kemudian ada bobotnya yang tadi 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ada keterangannya sangat baik dan seterusnya, baru faktor penilaian. Dalam satu sheet itu nanti harus ada seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh kurang gitu ya. Maksudnya baris 13 itu harus ada, baris 14 harus ada, baris 15 harus ada, baris 16, baris 17. Tapi kalau yang kolomnya, misalnya cuma kolom BCD 1, 2, 3 gitu ya, nggak apa-apa. Asalkan di BCD, jangan sampai BCD itu kosong, kemudian diisikan EF. Nah, gitu. Nggak boleh. Jadi BCD itu harus ada. Kalau misalnya mau sampai 5 ya bentuknya berarti kolom B sampai F. Kalau mau cuma 3 nilai berarti ya B, C, D yang diisi. Saya akan coba buat itu dulu. Nah, kan kita udah buat ya. Kita udah buat. Saya mau kriterianya adalah rubriknya saya ganti nih pakai rubrik presentasi. Saya hapus dulu yang ini. Ya. Maaf. Hapus dulu. Yang ini aja deh. Ya, di sini rubriknya kan sudah ada di situ. Nah, saya buka begini. Kita buka udah kelihatan rubriknya. Kemudian kita klik yang di titik 3 di atas. Klik titik 3 di atas, kemudian kita bisa export to sheet. Ya. Kita bisa export to sheet. Klik gini. Nanti dia ekspor di bawah, pojok kiri bawah ini. Kemudian ada tombol view-nya. Nah, ini kita bisa view. Klik aja. Nah, ini kan tombol view itu cepet banget. Tombol view itu cepet banget. Biasanya langsung ngilang gitu aja dia. Nah, kalau misalnya sudah hilang, nah kita bisa buka di di Google Sheet aja nanti. Misalnya aja saya buka tadi docs.google.com/spreadsheet. Nah, udah kebuka. Nah, ini ada namanya tadi membuat web statis gitu. Nah, ini nanti kalau misalnya sheet-nya ini nanti mau dikasihkan ke dosen lain ya untuk mereka buat, ya kan lebih mudah buat pakai Excel kan offline daripada harus buka Google Classroom atau harus buka Google Sheet, harus online. Jadi waktu offline juga nggak apa-apa pakai Excel gitu ya, asalkan isinya seperti ini kan sama ya. Nah, ini isinya sama antara yang ini
Dan yang ini yang kita buka langsung sama. Nah, yang baris 1, 2 ini nggak usah diutak-atik. Baris 1, 2 nggak usah diutak-atik. Yang kita isikan yang ini, baris 3 ini, 4, 5, 6, udah. Sama 7. Ya. Ini panjang, tulisannya panjang tapi cuma sekian. Mungkin kita bisa format dia supaya teks wrapping-nya pakai wrap. Nah, jadi kelihatan semua. Ya cuma supaya kelihatan aja sih. Cuma kelihatan aja. Format, text wrapping, wrap. Nah, kita kelihatan sih. Saya mau buat lagi dong untuk yang ini. Nah, saya mau kalau mau copy mulai dari sini 3, 4, 5, 6, 7. Ini copy. Saya copy, saya taruh di bawahnya. Taruh di sini, langsung dipaste. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V di sini masuk. Nah, misalnya di sini saya mau ganti yang lainnya. Ya. Saya mau ganti yang lainnya apa ya? Bentar. Saya buka contekan dulu. Atau yang tadi aja deh. Misalnya kelengkapan ya untuk menilai kegiatan presentasi tetap. Kemudian poin sangat baiknya adalah tadi apa ya? Tadi sangat baik itu memuat konsep teknis dan penjelasan video. Oke, memuat konsep dan teknis serta dilengkapi video. Nah, gitu. Baik, memuat konsep dan teknis itu aja. Kemudian yang ini memuat konsep. Udah. Di sini cuma ada 3. Berarti kan poinnya tadi 3, 2, 1. Yang 2 kolom ini kita hapus. Gitu. Berarti cuma ada 3. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Nah, ini kemudian kan kalau di Google Sheet dia otomatis tersimpan ya. Otomatis tersimpan. Saya bisa ganti di sini rubrik penilaian. Sudah. Setelah itu kita pakai nanti dia. Ya. Ini kan masih tetap ya, masih tetap. Kemudian kalau misalnya kita mau pakai, ya, kita buat yang lain dulu deh. Kita buat assignment yang lain. Misalnya presentasi jaringan, jelaskan dengan dan seterusnya ya kalimatnya. Waktu tambah rubrik di sini, nah, kita bisa import dari yang tadi. Nah, itu ada sudah rubrik penilaian. Ya, betul. Nah, saya pilih, kemudian add. Keluar begini, kita bisa edit lagi, termasuk yang tadi barusan kita isi. Nah, ini yang barusan diisi ada di situ. Kemudian kita save. Gitu. Itu kalau misalnya kita import. Kalau reuse, misalnya saya hapus ya. Saya hapus. Saya mau reuse. Nah, reuse-nya itu dari tugas yang mana? Misalnya reuse dari tugas yang pertama tadi apa? Membuat web statis misalnya. Saya pilih. Di sini ada mata kuliahnya apa? Kita bisa ganti. Misalnya dari web design atau dari pemrograman web. Ya, saya berkutat, mata kuliah saya berkutat di sini. Select. Nah, udah masuk sudah di sini. Rubriknya itu udah yang tadi. Nah, gitu.
Bentar. Saya kembali ke tadi kita udah, kemudian sudah dibuat, kemudian diimport, nanti masuk dia. Nah, kalau reuse itu seperti ini tadi, kita bisa pilih terus select. Nah, kok sudah terima kasih. Loh. Terima kasih kembali. Oh. Iya. Ya, mungkin kalau yang penilaian ya, yang tampilan dari sisi mahasiswa dan dari sisi dosen ya. Saya coba login dulu ke sisi mahasiswa kemarin. Oh, sebentar, saya harus login dulu nih. Langsung, login yang lain. Pakai. Oh, dari sisi dosen dulu deh. Yang sisi dosen kayaknya tadi saya sudah buka. Oh ya, ini punya. Oke. Kalau ini ini dari sisi, ini sisi dosen. Kalau saya view assignment, nah kita bisa lihat di sini. Ini adalah yang sebelah kiri daftar mahasiswanya ya. Yang sebelah kiri adalah daftar mahasiswanya, yang sebelah kanan yang sudah ngirim tugasnya yang mana nih. Kalau masih belum ada attachment begini berarti belum ada jawaban. Nah, kalau sudah ada satu begini, kita bisa pilih misalnya yang ini nih. Saya klik di sini, maka nanti penilaiannya di sebelah kanan sini. Ya. Ini poin baik, yang ini poin cukup, yang ini kurang, yang ini sangat kurang gitu ya. Detailnya gimana? Nah, ini bisa di expand dulu. Nah, nanti tinggal diklik aja. Mau kasih nilai apa? Kita udah nggak usah bingung-bingung. Yang anak ini nilainya apa ya? Kurang, cukup, baik. Nah, gitu. Atau sangat baik. Nah, ini kan agak sulit. Kalau sangat baik, kriterianya apa? Nah, kadang kita kan kasih nilai 80 atau 75 gitu aja kan. Nah, padahal kalau di sini kan nilai maksimalnya adalah 100 tuh. Maka nanti nilai 5 ini akan dikonversi. Nah, konversinya gimana ceritanya? Coba. Kelihatan ada di all student dulu, kemudian saya klik yang di sini. Oke, ini masih kelihatan ya. Nah, ini untuk setiap mahasiswa. Jadi jawabannya ada di sebelah kiri, ini jawabannya mahasiswa. Yang sebelah kanan ini adalah nilainya. Misalnya saya kasih 5, yang ini saya juga kasih 5, yang bawah saya kasih 5. Maka nilainya di sini otomatis 100. Gitu. Kalau ini saya kurangi, ini saya kasih sangat kurang, maka otomatis di atas juga berkurang, dia 73,33. Ini kurang, dapat 20 dia, ongkos nulis. Gitu. Ini untuk penilaian untuk dosen sih. Nanti kalau untuk mahasiswa, yang asiknya mereka bisa tahu itu aja. Bisa tahu saya harus buat seperti apa tugas ini. Mungkin begitu. Ya ini betul-betul terima kasih kalau presentasinya selesai. Ya gitu aja. Ya terima kasih Pak. Saya juga nyoba ini. Ya, dan saya jadi mahasiswa juga. Ya mantap Pak ini Pak. Sehingga memudahkan dosen ya dan memudahkan mahasiswa. Jadi jelas kalau mau lihat nilainya mau dapat berapa berarti dia harus melakukan apa gitu ya untuk itu. Iya, betul. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Ya, gimana Pak? Yang jadi masalah kan kadang mahasiswa itu begini. Pak, saya sudah absen, rajin ngirimin tugas, tapi kok nggak lulus. Nah, ini kan jadi masalah. Padahal mungkin aja dia sudah absen gitu, tapi tugasnya yang dikirim adalah jawaban kosong. Nah,
masa mau lulus. Ada mahasiswa saya juga, Pak saya sudah ngirimin tugas, kok nggak lulus gitu ya. Saya sudah ngirimin UAS, kok nggak lulus. Kamu ngirimnya kapan? Setelah penilaian Pak. Ya mesti aja. Nah, Pak, kalau misalkan ini bisa nggak ya di kelas itu, kan kalau kita punya due date untuk mereka mengirimkan tugas gitu ya, apakah bisa kalau mereka terlambat itu mereka kayak keblok gitu? Yang bisanya kan selama ini kan mereka tetap mengirimkan tapi ada keterangannya terlambat gitu. Tapi apakah bisa kalau mereka tidak bisa mengirimkan kalau lewat batas akhir itu? Kira-kira setelah bisa nggak ya? setelah batas akhir ya, setelah batas akhir. Iya. Sepertinya ya cuma ada keterangan begitu aja sih bahwa Ya, betul. Terlambat ya, bahwa Pak? ini terlambat. Tapi kalau untuk Tidak bisa mengirimkan. tidak bisa mengirimkan kayaknya nggak ada nih. Ya, berarti memang Google ini memang masih baik hati memang. Tidak seperti dosen-dosen. Lebih baik hati Google daripada dosen. Daripada dosen. Kalau dulu kuliah terlambat ya nggak dikumpulkan, diterima terus dibuang gitu kalau saya dulu kuliah. Ini diterima langsung buang. Ya, 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 ya. Nggak ada. Nah, ya. Kalau saya kan di distrik itu pakai Moodle itu bisa. Ya, Ya, ada batas akhirnya nggak bisa ngirim sampai ada due date, satu lagi namanya cut off. Cut off sudah nggak bisa ya, Pak? Kalau cut off udah nggak bisa. Ya, ya, ya. Kita dulu pernah ini sih Pak, pakai Moodle itu, terus ya karena kondisi server kami SDM sumber daya kami yang kurang itu untuk mengoperasi server itu, akhirnya kita mengajukan ke Google dan disetujui Google for Education itu ya, kita optimalkan ini lumayan. Ya, Oh, ya. kalau pakai Google saya sih ya ini sederhana banget gitu ya, sederhana banget. Kalau pakai Moodle, wah kita bisa explore macam-macam karena dia kan open source. Ya, betul. Gitu. Open source. Jadi sistemnya Moodle sekarang ini yang punya kita di kampus, kita kaitkan dengan sistem informasi akademik. Jadi misalnya dia ngambil mata kuliah 5 nih. Misal pemrograman web dia sudah ngambil, maka nanti di Moodle-nya langsung otomatis keluar. Nah, kemudian nanti kalau dia sudah presensi, otomatis bisa diambil di sistem informasi akademiknya. Jadi dosen nggak usah presensi. Pak, jadi Tes ombak Pak, lancar ke Pak. Saya sudah ngambil mata kuliah apa aja nanti di sistem langsung keluar. Mata kuliah apa aja. Sinkron dengan siakatnya ya Pak. Terus yang tapi isi datanya semuanya dari Google. Maksudnya gini, kalau saya punya video, maka video itu saya simpan di Google Drive. Saya punya materi kuliah, saya simpan di Google Drive. Jadi nggak beratin server Moodle gitu. Di Moodle cuma mainan ambil datanya, tapi semua data ada di sana. Karena kalau disimpan di Moodle, kita paham dong server kita kapasitas berapa, nyimpan video segitu banyak, 300 mega gitu. Ya mungkin saya mau pameran aja deh untuk ya mungkin jadi keracunan lah ya, nggak apa-apa jadi keracunan nggak apa-apa wes. Saya share untuk Moodle saya. Nah, ini Moodle saya seperti ini. Dari sisi ini belum login nih, bentar. Bukan. Ini kita servernya cloud, jadi nggak ada di sticky. Nggak ada sticky, soalnya
nyimpen hard disk segala macam, listrik mati kayak kemarin, repot. Nah kayak ini saya ngajar, capaian pembelajarannya ada seperti ini, kemudian ini materi slide-nya, saya punya video, ini ngambil dari ngambil dari Google Drive. Jadi walaupun saya klik begini, ada video, nah ini video dari Google Drive. Gitu. Kemudian kalau mau rubrik juga ada di sini. Nah ini juga pakai Google, semuanya pakai Google. Sampai presensi. Nah ini punya saya sih. Nah yang untung lagi kan kita bisa kasih gambar begini, terus penuh segala macam. Ini jadi brand kita. Gitu. Jadinya kan kalau pakai Google rasanya gimana ya? Buat saya sih bagus, cuma nggak bisa kita modif gitu. Apalagi mau disinkronkan, mau diintegrasikan dengan sistem informasi akademik. Waduh. Iya betul. Kemarin kita kerja studi banding ke Universitas Bina Sarana Informatika. Mereka udah nggak pakai Moodle. Karena Moodle ini kalau sudah di atas 30.000 usernya, dia lemot. Nggak selesai-selesai loading. Maka kemudian mereka buat sendiri. Seperti Moodle. Wah, sangar udah. Nah, programmernya nggak banyak sih, cuma 40 orang. Iya. Itu cuma programmer ya. Itu baru programmer 40 orang. Itu di UBSI. Wah, mantap. Ya, itu racunnya. Terima kasih, diterima, Pak. Menikmati racunnya. Menikmati racunnya. Iya. Kalau kalau tadi Pak, misalkan dari sisi setelah kita menilai mahasiswa ya Pak ya, setelah menilai mahasiswa itu kan biasanya kita itu keluar tampilan mahasiswa ini dan nilai-nilainya begitu ya. Itu kalau kita olah ke Google Spreadsheet lagi gitu kan bisa ya Pak ya. Jadi nilai bisa. Setelah keluar nilai total, ya kemudian ke spreadsheet lagi kita olah lagi kan bisa ya Pak. Ya. Supaya nanti memudahkan. Ya ini tadi saya coba langsung sih Pak. Sudah coba langsung memang kita kalau dengan rubrik tadi. Tapi cuman ya mungkin perlu disinkronkan dengan yang disampaikan Pak Joko tadi ya. Kalau soal-soal hitungan, kalau saya di sipil itu nanti itu mungkin rubriknya perlu cukup gimana ya? Nah ini jadi masalah memang buat rubriknya. Yang masalah buat rubriknya. Saya pernah lihat punya satu universitas, jadi mereka punya standar rubrik. Jadi maksudnya apa? Rubrik untuk presentasi ada sendiri. Rubrik untuk mudah-mudahan masih ketemu gitu ya. Tadi saya buka soalnya nggak ketemu. Oh ada. Saya share dulu. Ini saya ketemu aja sih. Nanti kalau untuk hak guna pakainya nanti minta sama yang punya aja. Ini karena saya ketemu di internet jadi mungkin bisa di-download sendiri. Iya. Ini ada penilaian untuk program studi kehutanan. Ya. Dia udah bikin untuk presentasi, untuk poster, kemudian untuk makalah, laporan, kemudian misalnya untuk jurnal, untuk PowerPoint, untuk diskusi. Jadi dosen nggak bingung lagi, tinggal reuse aja atau mungkin tinggal import aja. Saya mau import untuk diskusi, nah udah tampilin aja. Saya mau import tentang praktikum laboratorium, udah pakai ini. Nah, cuma mungkin ini kan harusnya disesuaikan ya. Nah, ini kalau saya lihat tuh masih offline ini. Kalau misalnya yang online, maka harus dipikirkan gimana nih skor-skornya.
Nah ini udah dibuat kayaknya sama akademiknya udah disiapin, jadi si dosen nggak usah mikir lagi. Kan biasanya ada di RPP ya ini ya, rubrik kita ada di RPP. Nah udah tinggal misalnya, karena kalau misalnya RPP sendiri harus menentukan mungkin akan repot, tapi kalau ada acuan seperti ini kan enak, praktek lapangan misalnya atau praktikum misalnya, praktikum laboratorium untuk mata kuliah saya untuk mata kuliah pemrograman web mungkin nomor 1 nggak perlu, karena nggak perlu alat macam-macam, pokoknya kamu udah datang ada komputer di sini silahkan kerja gitu. Keterampilan menggunakan alat ya nggak perlu orang dia ngetik aja pakai mouse masa dinilai gitu, nggak perlu. Nah, itu yang mungkin yang perlu ada aspek kriteria yang harus dipikirkan kembali untuk bikin rubrik. Kalau teknis untuk mengisi di Google Classroom saya kira gampang, tapi bikin rubrik ini yang Iya, karena beberapa iya betul. Karena ada bidang sosial, bidang teknik itu sains sama ilmu sosial kan kadang juga ya berbeda ya kadang penekanannya juga. ya dipikirkan nanti bidang akademik itu saja. Iya, di bidang akademik harus mikir. Ya, Pak Ferry, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Alfian. Karena nanti PR-nya juga teman-teman ini mensosialisasikan ke dosen-dosen. Kalau dari sisi teknisnya mungkin gampang aja, PowerPoint saya tampilin selesai. Iya, betul. Iya sih, kalau teknisnya memang masih cukup paham, cuman yang pembahasan terakhir tadi tentang membuat rubiknya itu yang bakal apakah ada acuan tersendiri atau artinya itu nanti kita bahas dengan para dosennya sendiri ya Pak ya. Karena bikin rubrik sendiri memang ada langkah-langkahnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, mulai dari tujuan akhir di prodi ya. Prodi itu maunya mahasiswa dibawa kemana sih? Kan masing-masing prodi misalnya sama-sama hukum ya. Hukum yang ada di Widya Karya sama hukum yang ada di UI mungkin punya visi sendiri. Nah itu kemudian dijabarkan ke bawah sampai pada ke mata kuliah tadi. Mungkin si visi prodi tadi kan harus mendukung visi perguruan tinggi. Nah, itu lebih tinggi. Dan semua itu ya, integrasinya. Sekarang kalau misalnya mahasiswa kita lulus tapi nggak mencapai visi kan untuk apa? Ya. Iya Pak, dari itu pasti nanti kita pikirkan yang tadi PLO, ILO dan seterusnya memang harus seperti itu. Ya, begitulah. Bebannya Pak Sony itu Pak Sugeng. Silakan Pak Ferry, kalau ada yang mau ditanyakan Mas Alfian. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, yang jadi masalah kedua adalah kemauan dosen untuk mau memasukkan rubrik. Makanya rubriknya itu kalau misalnya, makanya saya tadi sampaikan bahwa rubrik itu enak yang ada di Excel, ya kan? Rubrik enak yang ada di Excel. Nah di situ nanti yang di Excel ini kita sudah siapkan semua rubriknya, nanti tinggal diimport aja. Misal mau yang penilaian presentasi ya udah masukin ke mata tugas presentasi. Terus. Ya betul. Ya itu Pak, kemauan dosen itu memang cukup berat dan memotivasi dosen. Apalagi kalau misalnya menilai tugas. Tadi sampai Pak Joko bilang saya kadang tidak menilai tugas. Nah ini kan parah nih ya. Tugas dikasih nggak dinilai ya pasti anak-anak nggak mau ngerjain dong. Ngapain saya susah-susah ngerjain kalau nggak dinilai?
Kalau mereka nggak dinilai tapi dia tahu bahwa poin yang paling besar itu adalah konsep, kemudian teknis, dan ada video, maka dia buat. Saya bisa nih sampai kalau disuruh bikin video aja mah saya paham, ya udah dapat nilai 4 ya. Walaupun nggak dinilai loh ya, walaupun nggak dinilai, saya sudah bisa itu. Tapi kalau misalnya nanti apa namanya, kalau di Moodle itu ada soal multiple choice. Di Moodle. Nah itu saya paling suka. Tugas apa UTS saya untuk pemrograman web itu multiple choice. Enak, jadi saya nggak usah lama-lama setor nilai. Or kasihkan ke akademik, selesai tugas saya. Tapi ya gitu, soal saya buat 100. Nah bikin soal 100 ini nggak mudah. Tapi ya itu udah 100 soal itu sudah 2, 3, 4 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya tinggal menikmati hasil. Tinggal reuse ya Pak. Ya reuse. Iya betul. Soal saya cuma saya keluarkan, misalnya saya keluarkan cuma 40 atau 50 dari 100 soal. Ya, jadi setiap anak pasti jawabannya beda-beda. Dan sampai saat ini kalau mereka nggak bisa ngerjakan UTS atau UTS-nya nilainya jelek, saya bisa tahu memang betul memang mereka nggak mampu gitu. Kelihatan memang. Jadi ya saya bilang soal saya ini bisa mengukur lah. Walaupun tidak dapat materi hot untuk pembuatan soal, tapi ya. Gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Pak Ferry, cukup? Lupa ada yang mau ditanyakan? Mas Alfian? Pak Ferry gimana? Suaranya nggak masuk Pak Ferry? Suaranya nggak masuk Pak Ferry. Ngomong kayaknya Pak. Kalau secara teknis cukup Pak sebenarnya. Tinggal nanti implementasi rubriknya ini yang menjadi PR tersendiri bagi kami. Oke, ya. Kan di Sticky yang pakai rubrik baru saya Pak. Oh, sip ya Pak. Ya ahli. Baru kemarin akademik saya kasih racun rubrik. Iya. Betul, memang supaya jelas ya Pak ya. Benar-benar jelas dari Mas, sehingga enak nanti penilaiannya. Komplain bisa dilayani dengan jelas karena kalau ukurnya juga jelas semuanya. Baik, Mas Alfian, tidak ada? Siap ya Mas Alfian ya? Siap, ya implementasinya dengan sabar. Ya, betul. Oh iya sabar. Sabarnya 12 nih. Ya, mungkin 100 kali. Ya Allah Mas. Sabarnya 100 kali, nanti tinggal berikutnya reuse nanti. Oh ya, siap. Iya, kalau di Sticky itu untuk pakai Moodle juga nggak gampang loh ya. Nggak gampang. Iya, betul. Perjuangan saya itu mulai tahun 2000. Perjuangan saya mulai tahun 2009 ganti pimpinan. Itu pimpinan yang baru ini Bu Eva memang sangat menekankan untuk itu, pakai e-learning, ya pakai LMS, dan alhamdulillah di tahun 2020 ada pandemi. Nah, itu langsung 1 bulan tercapai LMS kita. Padahal perjuangan saya mulai tahun 2000 itu. Sebulan di tahun 2020, bulan Maret, langsung kita semua dosen pakai LMS. Awalnya nggak apa-apa. Saya itu sebelum pandemi mereka diskusi sama saya. Pak, saya nggak setuju pakai LMS. Pak, saya nggak setuju gitu. Ada saya bilang, ya terserah kamu lah. Pokoknya Bu Eva atau ketua udah minta pakai LMS, kamu kalau nggak mau berarti melawan dia gitu. Itu nggak dipakai. Kena pandemi 1 bulan
1 bulan aja, nggak usah lama. 1 bulan langsung mereka semua pakai LMS. Ya. Perjuangan LMS ini, ya kan saya juga ikut di Spada ya. Saya ikut di Spada, ikut rapat juga ke Jakarta segala macam. Itu teman-teman bilang terima kasih juga sama pandemi ini. Karena 1 bulan harapan kita tercapai. Semua pakai LMS. Ya, betul. Kita pakai LMS sudah lama. Apalagi orang-orang sepuh ya, bapak-bapak dosen-dosen yang sudah sepuh itu, aduh. Tapi alhamdulillah bisa pakai. Ngisi sendiri, bikin konten sendiri, pelan-pelan. Oke, ayo. Kalau bisa ada tim pengembang kurikulum, Mas. Nah, jadi mulai dari ngisikan ke LMS, mulai dari bikin rubriknya, masukin, bikin video segala macam gitu. Ada tim itu. Kalau bisa. Kalau timnya cuma dari staf laboran, saya kira ya kekuatannya apa ya? Misalnya kita orang sipil bantuin apa namanya? Ngomong sama orang hukum, apa kamu, siapa kamu gitu. Iya. Betul. Karena dosen kadang egonya tinggi kan. Betul sekali Pak, kami juga merasakan. Tapi tetap berjuang. Mas Alfian langsung pegang kepalanya begini. Sabar ya. Sabar ya Mas Alfian. Ya, kita semua saling berbagi sabar. Oke, saya pikir kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Pak Sugeng. Teman-teman nanti mungkin kita coba diskusikan, implementasikan, dan mungkin kalau mungkin ada pertanyaan gitu atau hal yang kita perlu diskusi, mohon berkenan ya Pak kalau kita mau diskusi lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sugeng, Pak Ferry, Mas Alfian, Pak Ferry. Kita akhiri medical assistant kita pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas kita. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih ya Pak. Ya, maaf juga ya kalau ada salah kata. Tidak Pak, kami yang terima kasih. Mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Pamit dulu ya. Ya, terima Iya, kasih. Pak, makasih. Nanti konsumsinya difoto Pak mungkin Pak. Mungkin Pak Sony mau kirim GoFood mungkin. Iya Pak, mohon maaf. Terima kasih. Monggo. Nah, gimana teman-teman? Terima kasih. Ya sudah. Rekornya sudah di stop ya. Ya wis. Terima kasih banyak.